Selamat pagi dan selamat jumpa Bapak sekalian yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan guru kita bersama Prof. Farid, yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan semua guru yang hadir di subuh kali ini di subuh takwa, yang kami hormati Ketua PKM dan seluruh pengurus masjid takwa, kecil, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Wakil, Wali Kota, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan taufik rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, kekuatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di rumah Allah ini dalam rangka kita sama-sama untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salam dan salam yang kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga, mudah-mudahan kita semuanya nanti mendapat syafaat dan dimuliakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit sambutan terkait dengan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polrestabes Aceh. Secara umum, keamanan dan ketertiban di wilayah kita, ya, kita tergolong secara umum masih aman. Kalau dibanding dengan kota-kota besar lainnya, saya kira kita masih aman, alhamdulillah. Nah, ini tentunya juga karena mungkin masyarakatnya banyak yang bertakwa, kalau enggak banyak yang begitu. Ya mudah-mudahan seperti itu, dan mungkin kita juga bisa rasakan nanti apabila kita bepergian ke kota-kota lain. Saya kira yang dekat aja beda. Ya mungkin kita akan lebih aman, lebih tenang berada di Banda Aceh. Dan beberapa pejabat yang sudah pindah juga menyampaikan saya lebih enak di sana, lebih tenang walaupun di ujung barat Indonesia. Ini terkait dengan masalah keamanan. Namun tentunya itu juga keamanan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mungkin ada perkembangan situasi secara nasional dan mungkin di daerah kita ini. Mungkin secara nasional dengan sekarang mungkin di media banyak ya, dengan kedatangan Habib Rizik mungkin banyak juga berkontroversi. Saya kira kita juga nggak usah terpengaruh sana. Ya apa yang kita imani, ya kita ada guru kita di sini, kita ikuti saja bagaimana yang terbaik. Ya, jangan kita terpengaruh, kita juga belum tahu yang sebenarnya seperti apa. Yang mudah-mudahan kita juga di sini bisa menjaga, jangan sampai karena ada perbedaan begini begitu di sini jadi ikut bermasalah dan ikut yang tidak tahu. Dan kebanyakan di kita itu ikut-ikut yang dasarnya kadang-kadang kurang diketahui atau kurang dibahas. Ya, masalah perkembangan kemarin, yang masalah undang-undang omnibus law juga sama. Gak usah terlalu banyak itu. Biar kalau ini diskusi saja, berdebat tadi diskusi, jangan berdebat yang belum tahu pengetahuannya. Saya kira kita juga sudah cukup dewasa di Banda Aceh juga. Saya kira bisa kita jaga pola kita sendiri. Terus yang kita selanjutnya mungkin mendekati akhir-akhir tahun juga perkembangan situasi kemarin mungkin ada kita dikejutkan oleh satu kejadian yang ada di wilayah Aceh Besar, baru ada pembacokan. Tapi alhamdulillah, jadi sudah menyerahkan diri, rupanya sadar kecil ya. Habis baca dan ya sudah sadar, memahami, mengerti apa yang dilakukan adalah sesuatu yang melanggar hukum. Walaupun pada saat itu dia karena melihat apa yang dialami sehingga dia marah. Jadi
ini juga sesuatu yang mungkin terjadi berarti banyak mungkin di Banda Aceh atau di Banda Aceh Besar. Jadi kenapa pelaku itu melakukan pembacokan? Karena istrinya berhubungan dengan laki-laki lain. Nah, ini juga karena mungkin media setelah kita tahu ya, setelah kita buka HP-nya, isinya juga mohon maaf, dia bukan kawan laki-laki semua. Dan ini peringatan kita di tempat kita sudah banyak kegiatan praktek mungkin yang mengarah kepada pelanggaran syariat Islam. Jadi secara dari kronologisnya mereka itu ibu-ibu ini ya mungkin karena sudah kenal berhubungan dengan wanita laki-laki lainnya, ada perantara, kemudian hubungan melalui HP, kemudian bertemu di satu tempat dan sudah diingatkan oleh suaminya, termasuk korban sudah diingatkan oleh suaminya yang ada lagi sistemnya. Sehingga mungkin karena itu sudah pernah diingatkan, sehingga mungkin ada pemahaman seperti itu. Dan mudah-mudahan di tempat kita ini atau para jamaah sekalian, apabila melihat hal seperti ini dan mudah-mudahan tidak menimpa pada diri kita dan keluarga kita hal-hal yang saya sampaikan tadi, supaya apabila ada praktek-praktek seperti itu yang mungkin disampaikan secara berjenjang kecil, semuanya untuk bertanggung jawab apabila ada hal-hal seperti itu adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, karena itu pasti juga membuat kemarahan kalau seperti itu, membuat kemarahan dari laki-laki dari korban atau pelaku. Saya kira ini aja perkembangan singkat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat kesehatan dan keamanan dan ketertiban di wilayah kita bisa terjaga sampai saat nantinya. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mari sama-sama kita jaga keamanan di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita hidup damai dan tentram. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita, Profesor Farid Wajidi, kepada orang kami persilakan dengan segala hormat.
dilempar rupanya nak kuliah na topi na silong dilempar dia terus oleh jamaah, umumnya jamaah Kristen dan Yahudi. Jadi itu dia kenapa kamu tulis Nabi Muhammad, padahal kita orang Kristen. Yang Yahudi juga setelah dia dilempar bumi, bukan kata-kata dilempar dengan barang-barang. Dia jawab, saya buat penelitian itu 28 tahun. Akurat sekali penelitian saya. Saya sebarkan lembaran jawaban itu, lembaran penelitian itu berbulan-bulan. Semua agama. Jadi bagi orang Islam ada satu pertanyaan juga pada agama lain. Bagaimana sikap umat tertentu, apakah Islam juga agama lain apabila nabinya dihina? Jadi semua jawaban itu juga ada dari sampel saya ambil. Pada saat pertanyaan itu semua menjawab siap mati, nyawa taruhannya kalau nabinya dihina. Itu kesimpulannya. Dan kepada yang berduka-duka lainnya, semua agama tidak satu pun menjawab kalau nabinya dihina, dia nyawa taruhannya. Jadi kemudian dia tanya di sini, di mana hanya orang yang minoritas. Coba yang dalam dari siapa yang mau mati demi Nabi Anda, tunjuk tangan. Tidak ada yang berani tunjuk tangan. Kemudian juga yang Kristen, coba orang Kristen ini satu orang saja juga boleh. Tidak seorang pun mau tunjuk tangan kalau Nabi mereka Nabi Isa dihina. Itu dia jawab baru dia nanti dijelaskan dia orang. Kemudian kuliah umum di Inggris di berbagai juga ada profesor dan doktor dan semua sivitas akademika. Jadi di Jerman pada saat Inggris dia juga di sana lebih dulu tidak dilempar, dicaci maki, ditanya macam-macam pertanyaan. Jawaban dia, kenapa saya tempatkan Nabi Muhammad di ranking pertama? Karena awal dia Islam datang 4 orang. Jadi dia hitung di situ 2 laki, 2 perempuan, 2 orang tua, 2 anak-anak. Tak tahu siapa. Pastinya 2 orang itu apakah yang muda Ali, yang perempuan Khadijah, yang lain tidak disebut. Dia hanya sebut 4 orang yang menerima Islam pertama sekali pada saat Nabi Ibrahim. Sekarang sudah 14 abad. Saat itu ditulis bahwa umat Islam 1 miliar 300 juta. Jadi dia bilang tidak mungkin satu kebohongan bertahan di atas 14 abad. Dari 4 orang menjadi 1,5 miliar orang. Kalau hari ini umat Islam sudah 2 miliar. Dari 8 miliar penduduk bumi, 2 miliar Islam. Jadi itu lagi lebih kuat. Itu jawaban dia. Tetapi di buku yang ditulis itu sudah diterjemah sekarang, boleh masuk dalam Google, tanya Michel Michel atau buku Sanjomo keluar. Jadi ada alasan diambil, mungkin sudah sering kita dengar bahwa Nabi Muhammad ummiyun, kemudian dia kaum muda, kemudian bagi komunitas Nabi yang paling awal sasarannya, itulah yang dia dapat. Nabi seorang ummiyun yang tidak berpendidikan tinggi, tidak punya titel jabatan dan sebagainya, dan tidak tembus
mendampingi, mengatur para elit pemerintah. Jadi dari dulu itu sudah ada. Jadi tidak terus. Jadi Nabi juga mengambillah orang seperti Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan lain-lain semuanya. Inilah yang dididik oleh Nabi. Hingga orang ini nanti di belakang Nabi menggalakkan rezim Romawi, rezim Parsi yang tujuh apa? Bukan hanya mengalahkan, bukan hanya memperandakan, menguasainya. Ini satu keajaiban dunia dan pantas Nabi menempatkan pada ranking pertama. Karena suksesnya itu, kira-kira kesimpulannya itu. Kenapa kita cerita ini? Karena ada masa-masa mulim masih. Kemudian kita kaitkan dengan satu penelitian lain. Penelitian lain masih hidup, orang itu sudah divideokan. Penelitian dia umat Islam itu dihina, agama Islam itu tidak ada masalah. Dihancurkan Islam selumat-lumatnya. Sebagaimana dalam sejarah dihancurkan di Singapura, dihancurkan Islam dari 90% menjadi 11%. Di Filipina umat Islam dari 96% menjadi 8%. Diam semua dunia, seluruhnya diam. Di Kamboja itu dulu ada kerajaan besar Kampa, 93%, hari ini 3%, hancur dulu. Diam umat Islam. Di Uighur hari ini itu
muslimin yang berbahagia, nampaklah dunia goncang kemarin. Dan sasarannya bukan hati ideologi itu, majalah itu, tapi sudah ke makro. Dalam menit dia ngomong, dalam menit kecaman seluruh dunia. Ini yang dahsyat. Sehingga sejumlah orang di Eropa dia masuk Islam bersyahadat. Dikasih nampak video juga bersyahadat dia. Karena gawat sekali umat Islam satu di sana dihina orang Nabi sudah 15 abad, sudah 15 lebih abad kurang. Tapi goncangnya sepertinya Nabi masih hidup. Mungkin ayah kita dihina, mama kita dihina, orang tua kita dihina, ulama kita hari ini dihina, dicaci maki oleh orang-orang yang tidak jelas, dituduh sampah, dituduh dia itu sebagai bukan obat. Diam kita. Mana sebahagian pejabat-pejabat kita mereka mencari naik pangkat lewat jalur itu, menjadi pahlawan membela orang-orang jahat itu, menjaga rumah-rumah penjahat itu. Tahan badan demi orang-orang jahat. Jadi masalah yang sebenarnya al-ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi itu. Itu ayat hadis itu. Inilah gambarannya, ini hasil perencanaan. Kemarin kita lihat seluruh dunia itu bongkar barang, bongkar budak, untuk menunjukkan cinta kepada Nabi, produk najis bekor. Di Aceh itu, kalau periksa rumah kita semua ini, setengah orang rumah itu produk najis. Minuman kita, makanan kita itu produk najis. Sudah kita ingatkan, ini yang kesekian kali kita ingat. Kalau ada tempat belanja orang Islam punya, ambil orang Islam punya. Bagaimana kita lihat dulu di Banda Aceh semuanya ada panti tirak. Begitu masuk orang non-Islam punya itu dalam menit mati dia. Yang datang ke tempat-tempat produk orang kafir itu, dasar mereka mesti kejar. Ada pajak yang berdiri menyuadu antri di tempat-tempat berjualan orang-orang non-Islam itu. Dan saya mesti kira, kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan maka syabaha qaumin fahuwa minhum. Itu maka syabaha namanya, merupakan diri. Boleh gayanya, boleh menjeladani mereka, boleh mengambil produk kafir itu. Fahuwa minhum, anak kita walaupun lahir dari rahim ibunya yang Islam, disyahadat pada lahir, ayahnya berdoa terus, kamar anaknya, azan anaknya, yang antri di tempat-tempat yang jual produk-produk orang kafir, nyatanya lagi kuning. Karena ngomong dari tempat produk makanan setengahnya babi, yang jadi ini produk yang produk non-Islam. Ini begini, sudah saya cerita banyak sekali bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Dia itu ada melihara budak, dibeli budak dari bos Yahudi. Bos Yahudi ini buat pesta, budak dia berpandangan, budak Abu Bakar. Kemudian dia makan kenyang, dia bawa makanan ke rumah yang lebihnya, atau dia bawa ke hak dia pulang. Dia taruh di atas meja atau entah di mana. Abu Bakar langsung makan. Sementara budak ini dia putar bolak-balik. Tanya oleh Abu Bakar, "Hai budak, kenapa kamu susah sekali? Ada apa dengan kamu ini?" Begini ya Abu Bakar, dia buat. Biasanya Abu Bakar ini buat saya ini kalau makan saya tanya dari mana? Siapa buat? Dari mana? Siapa buat? Dari mana? Siapa buat? Hari ini kok tidak bertanya? Kok langsung makan? Jadi siapa punya ini dari mana kau dapat? Ini dari produk yang di sana ada pesta bos saya punya di sana. Langsung dia muntahkan dan kemudian dia bertanya-tanya, muntah dia bolak-balik muntah. Tidak keluar. Kemudian dia tanya, ambil air. Dia tanya, itu kasihan air. Apa
Semua rakyat pasti guna. Hampir setiap kampung ada, setiap kawasan ada jalan itu, ada jalan Pengaya ada, jalan Salam ada, semua ada. Tapi begitu datang yang itu kan, Sadaqallahu azim semuanya. Apakah ini bukan sesuatu yang pantasnya boleh mereka masuk, tapi jangan begitu. Ada apa ini? Belum lagi yang kecil-kecilan. Jadi kembali lagi kepada tadi, seluruh dunia membekor produk mereka. Kemudian dia mengatakan dirinya adalah tapi orang Aceh saya tidak merasakan itu. Hasil tidak mau tidak usul kecuali orang Aceh. Orang Aceh Nabi dihina, keturunan Nabi dihina masih slow saja. Ini masih bukan imam ya. Muslimin muslimat yang berbahagia. Bab kedua ramah kita ini baru masuk bab. Jadi apa yang kita sampaikan? Masalah hablum minallah kita, khususnya yang hari ini hadir, karena dia ukurannya salat subuh. Itu ukuran salat subuh itu sudah daya, sudah tak usah cerita. Yang mau salat subuh berarti tahajud sudah beres. Yang ada tahajud pasti duha sudah beres. Jadi dari tak usah cerita. Ini ada ukurannya. Jadi kita hablum minallah, karena Allah mengatakan duriban adalah hukmillah, ditimpa kamu kehinaan. Kita hablum minallah, hablum minallah. Di mana saja maksudnya duriban dan hukmillah nama begitu. Di bumi ini, di langit, di akhirat, dalam kubur, nama begitu. Di mana saja kamu berada. Kamu zillah hina, menderita. Tidak berhubungan dengan Allah kecuali hubungan dengan Allah. Sekarang hubungan dengan Allah aman kita tidak bicara lagi. Sudah cukup dah ilmu kita, amalan kita sudah sempurna. Yang hablum minan nas inilah yang banyak sekali masalah. Dan itu penting. Allah mengatakan ridha Allah ma'a ridha nas. Ridha Allah ma'a ridha nas. Dan di sini banyak kena masalah kita. Dan di sinilah dikutuk oleh Allah. Apa kutukan Allah? Dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlikal qaryata. Wa idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha. Apabila kami mau hancurkan satu kaum, amarna mutrafiha, kami perintahkan kaum elimnya. Ini maksudnya kesalahan kaum elim. Tapi dalam bahasa terjemahan Al-Quran disebutkan orang mewah, orang yang hidup mewah. Saya artikan orang hidup mewah itu kaum elim. Elim itu cukup pengetahuan, cukup pencerahan dan cukup ekonomi. Dengan didukung apakah mereka dari kelompok pejabat atau dari pengusaha atau dari kelompok mana tidak ada usaha. Amarna mutrafiha wa fasaqu fiha. Mereka itu fasih, berarti ada kemampuan. Fasih dikaitkan dengan ada ilmu, mengetahui mana boleh mana tidak. Fasaqu fiha, mereka itu fasih. Fahaqqa alaihal qawl, maka kata Allah, haqqa, pantas, layak, patut. Alaihal qawl, pada satu kaum itu, qawl, hukuman. Pada marna dan mira. Di sini bukan apa kita ulang lagi. Maksudnya gara-gara pemimpin, gara-gara orang elit, gara-gara mereka yang tuan-tuan, kita dihancurkan semua. Ayat ini mengatakan seperti itu. Catat dulu lihat lagi Al-Isra ayat 16. Ini gara-gara seduil mereka yang olok-olok itu, yang pasir itu, yang mereka itu memandang kita yang lain yang tidak berdosa. Ini yang maksudnya dosa kolektif. Yang tadi bersifat pribadi, hablum minallah pribadi kita. Setelah sadar dan dosa pribadi. Tapi hablum minallah pribadi.
Watanhauna kalau yang mungkar. Ini upahnya dia itu yang kita lakukan hari ini yang menguna bil ma'ruf. Pulang ke rumah, buka TV, subuhnya itu setiap TV di Jakarta ada berita sama macam-macam sosial. Itu semuanya yang menguna bil ma'ruf, yang menguna bil ma'ruf. Kemudian boleh di mana-mana itu yang menguna bil ma'ruf. Ulama kita itu pasti sekali dan itu tekun sekali full time. Yang menguna bil ma'ruf. Tapi watanhauna 'anil munkar. Ini siapa? Di sini masalahnya nanti. Kemudian ayat berikutnya 110 ahli Quran juga. Berarti 6 ayat dari 104 boleh saya ke 6 ayat lagi ketemu. Kuntum khaira ummatin, kamu orang terbaik, umat terbaik. Ukhrijat linnas, kamu dikeluarkan, diterbitkan, dihadirkan kepada umat manusia. Tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Begitu dia dua. Ma'ruf itu gampang. Itu tidak kena orang, tidak menyakitkan siapa-siapa. Tapi wa tanhauna 'anil munkar ini siapa? Kemudian ada ayat Ali Imran juga 142. Dekat lagi di situ. Allah bertanya. Ini sakit sekali kita. Ini pahit sekali ayat ini. Apa kata Allah? Am hasibtum. Apakah kamu sudah membuka, sudah membuat kepastian, sudah membuat perhitungan? Am hasibtum. Apakah kamu sudah menghitung itu? Itu apa? Antar hudul jannah, kamu dijamin masuk surga. Betul di badan kita ini semua surga. Periksa sedar beres, zakar beres, sunat semuanya beres, puasa beres, haji beres, dan 3 kali, 7 kali, murah lagi. Beres semua. Di situ ke orang ini, ke orang seperti itu yang datang sungguh-sungguh seperti ini dipertanyakan. Kalau orang kita datang sungguh tidak salah boleh, Pak. Ini kepada kita dipertanyakan, am hasibtum. Apakah kamu sudah yakin sekali, sudah pastikan dengan semua yang kamu lakukan hari ini kamu masuk surga akan berjana? Walamma ya'lamillahu, Allah belum tahu. Alladzina jahadu minkum, Tuhan belum tahu kita ada rasa jihad. Ada rasa jihad di dalam itu. Allah belum tahu, belum memudahkan. Ukurannya kira-kira begini. Ini saya enggak enak. Hari ini, hadis ini, marra'a minkum munkaran. Siapa yang kamu melihat munkar? Tidak mesti melihat munkar hari ini. Kamu saja dengan sistem sekarang, kamu melihat ada kezaliman, ada kecurangan, ada ketidakadilan, ada pilih kasih, ada tembak pilih, ada hukum tebal matanya ke atas, tumpulnya ke atas, tajam ke pihak lain, lawan politik, potong, tangkap, periksa dia, proses, ID itu.
hari ini hanya menyeru. Dan hona lengkap ini baru. Jadi oleh karena itu kita belum juga selesai. Menurut ayat ini, jadi meramik kemungkaran wajir dia. Wa illa tasati, kamu tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan untuk tampilkan orang dan orang tidak boleh lagi macam-macam orang. Dulu kita bertahu waktu muda kita semua itu saya ceramah ada pesong, lencong begitu. Kan tak boleh buat penyegaran kita pada budak-budak. Dan ini kalau ada orang seperti yang yang ada jebir ya, yang saja. Jadi dulu boleh kami dalam ceramah ini di sini bukan ada dampak. Jadi wifi diberikan wa illa tasbi bisa itu ini baru bisa. Ini begini bisa. Seperti Bapak Ibu sekalian ini bagaimana? Bikal biku tidak ada kesempatan di rumah. Bikal biku dengan hati. Sekarang saya tanya, pada saat kita itu ulama kita dicaci maki, pada saat orang-orang baik dihina oleh orang-orang tidak baik, pada saat agama dihina lagi, pada saat Nabi dihina, apa yang kita rasa? Kalau kita tidak punya rasa-rasa, kalau dulu begini saja ada rasa, namanya bahwa Allahul iman. Ini iman yang terendah nilainya, kualitasnya, kawin 7,5. Karena tidak punya rasa, beri nilai sendiri berapa kawin saya, kawin 17. Begitu, mana melihat, karena melihat di sana, melihat di sebelah sana itu, ini namanya penggila. Betapa banyak pejabat kita itu mempertahankan sebelum ada jabatan dulu ini salah, itu salah, semua salah. Setelah ada jabatan apa dia ngomong itu paling fatal. Kalau boleh dulu kita tampilkan dulu kali. Apa yang ngomong di video itu? Malaikat kita bawa masuk ke istana jadi iblis dia. Berarti dia sudah menjadi iblis benar. Dia berkuasa di istana, pemimpin istana, raja iblis. Ini maknanya malaikat itu. Kok berani ngomong yang walaupun betul malaikat jadi iblis? Luar biasa. Apalagi orang lebih dahsyat dari iblis. Malaikat saja yang tidak ada punya minat apa-apa jadi iblis. Kalau kita ini jadi apa lagi jangan hebatnya iblis. Astagfirullah. Ini namanya apa? Inilah kaum munafikun. Mereka hidup dengan lidah. Kata Rocky Gerung, lidahnya itu lebih panjang di akalnya. Kalau saya tambah apa? Bukan hanya panjang untuk Rocky Gerung, tetapi lidahnya bercabang juga.
tanya apa agama dia, tidak dijawab. Mana ada rumah dia sajadah dengan mempurna, dipertanyakan oleh seorang perempuan lewat video. Kenapa ada itu? Dia bilang, umat saya di sini ada kitab Quran, ada kitab buku dan semuanya. Jawaban dia, dia tidak menjelaskan identitas dia. Dan mewariskan kepada kewajiban dia kemudian. Jadi lihat pembedaan Islam hari ini. Agamanya tidak jelas, tapi orang bilang dia Kristen. Orang Kristen beda Islam hari ini dengan segenap tenaganya, dengan segenap otak dia itu, dengan segenap logika sehat dia itu. Satu lagi serba pembeda Islam. Natalius Pigai, dia gagah buat video orang Papua, menentang Komnas HAM dia. Dia beda Islam tahan pada Islam tidak ada teroris. Islam bukan teroris, Islam bukan radikal, Islam bukan anti-NKRI, Islam bukan semua yang jelek itu pada sambil pada bukan itu. Tapi orang Islam masih diam dari agamanya dihina menuduh teroris, agamanya menuduh radikal, agamanya menuduh intoleran. Dia untung ada si Kristen ini, dia jelas Kristen. Orang agama lain bela Islam hari ini. Orang Islam masih senyum-senyum, senang-senang itu. Allah Tuhan. Tapi kalau kami bagaimana kita mau lihat kondisi Islam kita? Kaum muslimin, muslimat yang berbahagia. Satu sisi begitu, sisi lain sebenarnya kita tidak boleh repot orang punya. Kalau benar kita repot, kita tidak boleh pakai HP lagi. Karena ini di sini produk non Islam semua. Ada Quran di sini ada semuanya. Tapi kalau kita repot 100%, tidak mungkin. Kita bagaimana? Orang Islam hari ini sudah ada mengganti produk baru. Katakanlah dari kosmetik. Itu kosmetik 50% yang beredar itu adalah mengandung babi. Kemudian obat-obatan yang beredar semuanya tanya sama orang dokter, sama orang pom untuk pipom. Itu 50% lebih yang ada kita lihat itu babi di dalamnya. Mana zat-zat paling fatal babi. Kita mau umrah juga suntik babi. Mau haji suntik babi dan kita bayarkan. Jadi kenapa uang yang 2 miliar lagi ini tidak ada kemampuan menciptakan vaksin sendiri yang halal? Kenapa ini akan dipaksakan dengan vaksin mereka yang pantasnya divaksin tulis halal? Itu tidak ada di itu. Bukan karena takut mati seperti orang beberapa negara yang suntik mati. Ini adalah halalnya. Kenapa ada? Inilah orang Islam hari ini. Orang Islam harus ada ambil dalih. Inilah yang disebut dosa publik. Satu orang salah, semua ikut bersalah. Oleh karena itu kaum muslimin, muslimat yang berbahagia, sudah saatnya umat Islam hari ini seperti di Malaysia. Malaysia itu sudah 6 bulan hari ini memboikot produk Cina itu dikasih gratis pun tidak mau. Diskon awal kasih diskon 30% tidak boleh. Kemudian dikasih 50% diskon tidak mau. Dikasih free tidak mau free. Itu baru orang Malaysia baru tahu dihargai bangsa Malaysia itu yang Islamnya oleh non-Islam. Hari ini kita tidak dihargai, dianggap sampah, dianggap penyumbang perkumpulan negeri ini kita, dianggap penghalang, penghambat kemajuan. Jadi kalau kita menunjukkan sikap seperti itu harus. Kenapa harus? Kenapa kita harus? Saya sudah beberapa kali menyebutkan. Waktu kita salat baca ayat Quran, tapi ayat Quran jadi doa iftitah. Apa doanya? Kul inna salati wa nusuki. Katakan hai Muhammad, semua salatku wa nusuki, semua ibadatku wa mahyaya, hidupku wa matiku lillahi rabbil alamin. Ayat berikutnya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu sudah jadi doa kita. Wa ana awwalul muslimin. Itu betapa banyak ayat Quran menyebutkan fashhad wa anna minal muslimin. Fashhadu juga ada, saksikan kami orang muslim. Menunjukkan
Dipikir pegang Muhammadiyah, pegang dia sudah saya usah. Muncullah dua. Dari mana muncul dua? Ini dari situ. Dari ketidakadilan ini. Kenapa ada dua dan lain-lain mana? Ini namanya logika. Saya seorang akademik. Bisa bertanggung jawab dengan Google. Apa dijelaskan adalah politik identitas. Inilah dia produknya. Inilah wahana awal muslimin, wahana minal muslimin yang dalam salat Islam tersebut. Itu maknanya Islam identitas. Itu maknanya politik identitas. Dan itu hadir ditakuti di negeri ini. Itu jawaban terakhir. Sebelumnya berarti mundur ke belakang mengenai disebut namanya polarisasi atau labelisasi. Boleh dilihat ikon Google. Apa arti labelisasi? Dilabelkan Islam, dilabel dengan teroris, Islam dilabel itu bukan semua. Itu ciptaan musuh Islam semuanya. Yang menyebut Islam itu musuh Islam. Diakui hari ini oleh Putin. Putin bunuh Amerika 3 kali. Teroris itu ciptakan mereka. Jadi mereka bunuh. Kalau saya tak usah dipercaya lah. Seperti Putin itu siapa? Presiden Rusia. Diciptakan Islam itu untuk menghancurkan Islam. Kenapa? Ini kalau ada waktu saya sampaikan kenapa ini. Jadi ini namanya labelisasi dilabelkan. Labelisasi ini disebut, diberi label, dikotak-kotak. Apa contohnya? Dekat Google itu ada apa? Islam moderat, Islam nusantara, Islam garis keras, Islam radikal, Islam liberal, Islam sekuler, Islam ateis. Itu orang Islam sekarang sudah Islam ateis bangga. Islam ateis, Islam liberal, Islam sekuler. Itu diciptakan. Sudah ada. Jadi oleh karena itu inilah dia labelisasi. Dia ada ini Wahabi, dia ada dengan Sunni, ini Aswadiyah, ini Iswadiyah. Kamu dah satu-satunya berhak di surga nanti. Yang lain tidak boleh, tidak ada Aswadiyah, tidak boleh masuk surga. Ditulis surga Aswadiyah. Dia orang Wahabi ini saya punya mana? Dan saya bangga saya Wahabi tulis ini surga Wahabi. Nauzubillah min dzalik. Ini Salafi tulis Salafi Samsa. Padahal itu semua lesa minna manna ila ashabiha. Waktu dia marhabuka Allah Nabi. Ma imamuka Qur'anul imami. Ma ikhwanka tidak sebut saya Aswadiyah, saya Muhammadiyah. Tidak ada pesan itu. Yang dijawabnya al-mu'minuna wal mu'minat, al-muslimuna wal muslimat. Ini adalah ikhwani. Jangan usah kawan-kawan dengan itu tidak kepelek dan mereka itu nanti bahaya. Jadi kaum muslimin berjamaah itu karena benar-benar bangga dengan label ini itu. Ini maknanya apa? Ini sudah kena virus corona madiin labelisasi dia ini. Kemudian satu lagi stigmatisasi. Baca lagi juga stigmatisasi. Tidak usah saya jelas lagi. Stigma memberi label buruk kepada kelompok-kelompok, label buruk kepada orang-orang, kepada ulama-ulama, memberi label buruk. Kemudian memberi label buruk kepada agama. Ini namanya stigmatisasi. Dan ini sudah tidak lagi sudah disampaikan. Saya lihat di TV beberapa kali, jangan buat stigma lagi. Sudah cukup Islam di stigma, sudah cukup Islam dihina, sudah cukup Islam diporak-poranda, sudah cukup Islam disiksa, sudah cukup berhenti betul-betul jangan hina Islam lagi. Sudah kita dengar. Kemudian dimulailah dari namanya. Saya pasifnya sudah jelas kemarin. Saya direktor mengikuti kuliahmu dari Pak Ketua Karnavian yang sudah pergi hari ini, dan beliau adalah Kapolri berdasarkan Kapolri beberapa kali diputar video tentang korupsi. Kemudian Gatot Nurmantio saat itu beliau dan Panglima kami diundang. Saya akan pulang 5 kali masing-masing mendengar dari Pak Ketua juga 5 kali, dari itu 5 kali. Sudah persis sekali. Saya sampai hafal bagaimana mereka dengan proxy war
mendapatkan di situ bagaimana mahasiswa menghantam besar, guru dilamar semua. Ini proximol adalah ciptaan orang. Terakhir adalah satu terpilih istilah namanya yang Macron dimasuk dalam bab itu adalah Islamofobia. Tekan juga Islamofobia diciptakan oleh pihak-pihak dana bertriliun-triliun untuk menghancurkan Islam, menjelekkan Islam, buatnya guru-guru Islam. Bila perlu hancurkan seperti di Irak, kau merumatkan Islam, kau merumatkan Syria, kau merumatkan Libya, kau merumatkan Indonesia, kau akan umat Islam dengan umat Islam, umat Islam dengan non-Islam, ada pemerintah dengan umat Islam, kau akan terus. Jangan berhenti, kau akan terus. Ini namanya yang disebut dengan Islamofobia. Lebih kurang mohon kepada maaf, insyaallah berjumpa pada kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar, walillahilhamd. Terima kasih banyak kepada guru kita bersama. Saking semangatnya sampai hujan turun. Allahu Akbar, walillahilhamd. Insyaallah ahad depan kita akan mengunjungi Masjid Istiqomah Lower. Mari terus kita bersatu bersama. Insyaallah Aceh akan jaya. Mungkin ada kata-kata serta bersama. Ya, mungkin kita akan mendengarkan Ustaz itu pada orang untuk bisa